Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertepatan di bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah, bertepatan di hari Senin 24 Februari 2025 di bulan Sya'ban tanggal 24. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita mencoba saling berdialog dengan anak saya tercinta, yaitu Habib atau Mas Habibi. Kita sedang istilahnya untuk bagaimana supaya kita itu semakin memperdalam ataupun mengamalkan yang namanya agama Islam. Nah, ini untuk menyambut atau kita tarhib di bulan Ramadan. Pada hari ini adalah hari tanggal 24 Februari bertepat 2025 dan bertepatan di bulan Sya'ban tanggal 25 1446 Hijriah. Baik, kita ya rileks saja, tidak usah medenteng yang namanya kita ya Konten awal belajar ngomong-ngomong membicarakan agama ini, karena agama sangat penting ya. Jadi bagaimana mencintai Islam itu ya seringkali kita harus banyak bergelut tentang wawasan ataupun pengetahuan Islam. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini mungkin saya juga mau bertanya, ya kalau orang itu kan apa ya, yang namanya mengerjakan sesuatu itu pasti kan ada apanya ya, kita motivasi. sambil mungkin omong bareng gentenan saja ya enggak apa-apa. Nanti pada satu saat Mas Habibi ngasih pertanyaan ayah, Feedback. kemudian nanti saya menjawab dan begitu ayah menjawab itu. Jadi kalau yang namanya sesuatu kita kerjakan itu lebih mantap kan mesti harus pakai apa Mas kira-kira? Motivasi. Ya mungkin termotivasi. Kemudian kalau agama itu dalil. Kita mengerjakan pakai apa tadi? Dalil. Nah, pakai dalil ataupun dasar. Sebenarnya apa saja ya? Apa saja itu kan mesti. Atau kita mengerjakan misalnya kita menikah, itu ya ada dalilnya, itu ada tuntunannya. Nah, semuanya ada tuntunannya. Oleh karena itu, nah mari kita di sini mencintai tarhib Ramadan di tahun 1446 ini. Mari kita semangat, mumpung masih diberikan kesempatan hidup. Mungkin Mas Habibi ada bisa komentar kalau ya, dasarnya mungkin dari apa, Qur'annya atau hadisnya, itu nanti kalau nggak tahu ya
ayah berusaha Ya, siap. untuk memberitahu. Ya, Ya. mungkin yang disepil Bapak tadi, ayah pertama tadi ya, dari mukodimahnya tadi sudah disebutkan. Di awal tadi kan menyerempet atau menspil, kalau bahasa anak sekarang spill, ya toh, menyerempet di ayat Al-Baqarah 186 nggih. Kalau 183. 183 nggih. 186 beda lagi ya bunyinya. Ya. Yaitu tadi yang bunyinya tadi seperti yang ayah katakan. Seperti itu. Mungkin kalau artinya kurang lebih saya agak lupa. Kalau bunyinya insya Allah masih hafal. Ya, coba Ya. dibunyikan ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 183 itu, nanti ayah terjemahkan kalau mungkin. Oke. Nah, untuk ayatnya bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Itu. Tapi masih ada sambungannya ayat-ayat Ramadan. Ya, itu pokoknya sampai di situ dulu. Oke. Itu pokok persoalan di Ramadan kan di situ. Kemudian artinya kira-kira artinya ya ayyuhalladzi, hai orang-orang ya ayyuhalladzina sampai enam. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah tiba, diwajibkan. oh ya, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Seperti itu mungkin ya. Agar kalian bertakwa. Ya, mungkin kalau boleh saya sempurnakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat itu yang diseru adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, sudah beriman, maksudnya iman kepada Islam. Nah, kalau tidak Islam ya tidak kena ayat ini ya. Jadi ini berarti kita mengakui Islam, kena seruan ayat itu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan. Nah, kutiba itu fi'il madhi, ya, fi'il madhi itu berarti telah dulu pun ya wis dilakoni orang-orang zaman dahulu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi telah diwajibkan kamu sekalian yaitu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu atau sebelum kamu sekalian. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu adalah agar kalian semuanya bertambah ketakwaannya kepada Allah. Nah, jadi ayat ini betul-betul memberikan bagaimana supaya kita lebih takwa. Mungkin kalau dalam Islam itu kalau bisa diterangkan, Islam itu kan awalnya tidak langsung berpuasa. Ada yang namanya syahadat. Jadi syahadat dulu, setelah syahadat itu kemudian baru sholat, terus kemudian baru berpuasa, kemudian baru zakat. Kemudian kalau bagi orang yang sudah yang namanya mampu, harta bendanya dan keadaannya itu mengizinkan, kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji. Ya. Oleh karena itu kan ayat itu tadi memberikan tekanan bagaimana kita sudah lebih ayah ini yang sudah tua, sudah 66 tahun.
sudah menjalani atau melewati tahun-tahun puasa beberapa puluh tahun, mari kita tambah. Nah, karena itu saya memotivasi anak saya, keluarga saya, bagaimana, karena penting sekali ya kan, namanya kehidupan ini kan tidak hanya sekedar mencari makan di dunia. Alhamdulillah selama ini kan kita anak-anak semua, anak-anak saya, keluarga saya semua kan, saya syukur sekali Allah itu terus tidak putus-putusnya memberikan yang namanya rezeki. Makan sudah alhamdulillah diberikan kenyang, terus tidak ada yang kelaparan. Ini berarti kita harus lebih syukur, nambah. Dunianya kita kalau menurut ukuran orang itu ya sudah terpenuhi. Oleh karena itu yang kita belum tahu ya atau nantinya itu terpenuhi enggak kehidupan kita, karena kita kan punya yang namanya keyakinan Islam. Nah, jangan sampai kita di sana itu istilahnya bahasane Jawane itu ngaplo ra entuk apa-apa. Nah, ning kene yang apa di dunia ini tidak begitu banyak sekali dapatnya kalau dibandingkan orang-orang yang kalau kita tuh melihat di zaman sekarang itu orang sibuknya ya toh, Masya Allah. Kalau yang namanya cari dunia kan sampai kadang kala direwangi, sampai terbuang ke luar negeri, sampai sekolah di sana. Nah itu, maka ayo akhirat ini dalam rangka kita meluangkan waktu sedemikian ini, dan juga kita bukti kita itu nanti untuk ini semuanya untuk apa, bahasa Arabnya itu syahadah itu persaksian, disaksikan kita itu oleh Allah, itulah. Jadi ini bentuk daripada keimanan. Islam kan gitu. Kemudian saya tanya lagi, mungkin tahu nggak ini, kalau itu tadi kan firman Allah surat Al-Baqarah, dasar inti pokoknya di surat Baqarah ayat 183. Tapi kalau hadisnya mungkin hadisnya yang memotivasi yang mendasari kita itu berpuasa Ramadan. Kalau mendasari saya belum atau lupa mungkin ya. Ya, kalau lupa coba ayah sebutkan ya toh, ayah sebutkan atau ucapkan di sini. Itu ada hadis Nabi, insya Allah itu riwayatnya sahih ya toh. Sahih kita itu kalau mengenai yang namanya hadis itu kita tidak usah yang namanya kita bahasanya itu gekeng-gekengan itu dhaif, sahih dan sebagainya. Nah, hadis itu kalau bertentangan dengan Al-Quran itu kebanyakan itu dhaif, bertentangan dengan perintah Allah. Hadis itu mesti dhaif, kebanyakan dhaif. Bahkan tingkatannya itu ya kalau kita menurut hukum usul fikih yang kita pegang Al-Qur'annya, jangan dipegang hadisnya. Itu untuk istilahnya sharing saja, untuk di-sharingkan saja. Jadi hadis Nabi yang berbunyi buniyal islamu ala khamsin syahadatin ala ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wal haji wa saumi ramadan. Nah itu. Jadi wal hajinya didulukan, terus saumi ramadan itu sebetulnya sama saja atau saumi ramadan atau wal haji boleh ya. Itu hanya matan yang dianukan saja. Jadi oleh karena itu ini hadis Nabi itu mengatakan Islam itu bisa berdiri tegak. Berdiri tegak dikatakan orang Islam itu yang namanya buniyal Islam, itu Islam bisa tegak ala khamsin, atas 5. Maka itu dinamakan rukun Islam. Rukun Islam. Jadi itu dasarnya rukun Islam itu ya hadis Nabi itu buniyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam, rukun Islam itu 5,
Itu hadis Nabi itu yang menjelaskan. Orang ahli usul fikih memberikan kesimpulan kan itu. Ya. Jadi ayat hadis dari hadis itu ala khamsin. Satu, kalau kita urai syahadatin, syahadat. Kita bersyahadat kepada Allah, memberikan kesaksian. Syahadat itu bersaksi, bahasa Arabnya itu bersaksi, atau bahasa Jawane kuwi aku nyekseni tenan, gelem tenan ya to, wis nglenggono, ya to, nglenggono bahasane aku nglenggono. Syahadatin ala ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu tidak ada, illallah, kecuali Allah, ya toh. Jadi Tuhan-Tuhan itu tidak ada, sesembahan itu tidak ada kecuali hanya satu, Allah. Wa iqamis sholati. Nah, kemudian yang kedua, aqamus sholah, mendirikan sholat. Sholati wa ita'iz zakah, kemudian memberikan zakat, wasaumi Ramadan, wal hajj. Jadi itu urutannya itu. Jadi syahadat. Wah, syahadat ini kalau mungkin nanti kita urai tidak sebentar itu bahasan yang sangat banyak sekali. Orang bersaksi tentang Islam itu, bagaimana Islam, memaui Islam itu ya sudah, memaui jiwa raganya gitu. Kalau kita melihat mungkin ketika sahabat-sahabat Nabi Umar bin Khattab itu, setelah mereka tahu Islam, bersyahadat, yang dulunya mereka itu Masya Allah, gitu, sebelum Islam itu Umar bin Khattab itu sudah, Nabi itu warani adine dibubuki, dibelut, arep dibunuh, gitu. Nah, mau dibunuh Ali bin Abi Thalib, mau dibunuh, Nabi mau dibunuh, tetapi setelah Islam dengan persahadatan itu, dengan memaui selenggono Islam itu apa? Semuanya sekarang yang dulunya mau membunuh rela untuk, katakanlah kalau Islam sampai membunuh, rela untuk, katakanlah kalau Islam sampai diganggu gugat atau dikatakan dihinakan dari orang yang betul-betul itu menurut agama itu boleh istilahnya ya dibela sampai titik darah penghabisan pun, insya Allah itu merupakan satu amal yang sangat besar sekali. Jadi dengan syahadat itu kalau diurai, Masya Allah, sampai sudah bayangkan kalau dirinya bi amwalihim wa anfusihim itu diserahkan untuk yang namanya dengan persaksian ini. Jadi makna Islam itu sangat betul-betul dalam itu. Terus yang bisa memotivasi orang agar bisa terus berpuasa di bulan Ramadan ini apa ya? Misalnya kan kalau kita kan ada dapat pahala. Kalau baca Quran itu kan dapat pahala 30 kebaikan, gitu-gitu. Kalau di puasa Ramadan ini apa ya? Wah, banyak itu ya hadis-hadis Nabi tentang fadilahnya puasa. Itu banyak, bahkan yang sangat mungkin kita boleh katakan ekstrim ya. Bayangkan ekstrim sekali toh. Man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman yang sungguh-sungguh, istilahnya untuk semata untuk Allah, maka Allah akan menghapus dosanya sebelum dan sesudahnya mereka itu. Artinya sebelum tahun mereka yang sudah jalani ataupun nanti yang akan datang. Bayangkan itu kan ekstrim. Mungkin kalau orang di logika matematika jadi mana itu. Kadang-kadang kan Masya Allah sedemikian. Tapi bukankah kalau ada demikian itu terus orang, kalau orangnya
orangnya Islam yang agak apa bahasanya itu rada culas sithik, rada anu sithik, nah, itu wah nak ngono wis poso wis taun bar kuwi wong dosane wis dihapus sadurunge anu ta gimana coba? Jadi kayak tameng. Ya, kayak anu kita tuh sok merasa alah wis diampuni atau yang dulu sudah diampuni anu berarti aku ki wis rada males-males sithik anu dianggap sama mungkin merasa dianggap sama Allah besok itu masih diampuni. Itu mungkin gimana tanggapannya? Ini loh maksudnya kalau tahun yang akan kita lalui saja itu kan diampuni, tapi orang yang ngenteng ke Islam bahasanya saya katakan culas, katakan orang yang mau urek itu. Urek kan akhirnya mereka itu sok kadang-kadang berbuat Islam itu ya alah enteng-enteng baik. Itu tidak, maknanya tidak itu. Jadi kalau apa yang namanya sampai ada hadis yang sedemikian itu sebenarnya gitu. Kalau kita orang Islam tahu benar itu maksudnya apa? Maksudnya itulah orang Islam itu sudah dimuliakan Allah sedemikian sangatan itu lebih justru hati-hati. Amalnya lebih hati-hati lagi ke depan. Karena apa? Yang namanya amal itu kan ya gampang rusak itu, gampang rusak. Maka di dalam puasa itu apa itu sok kadang-kala kam min shaimin laisalahu illa min syamihi ilal ju'i wal atas. Siapa yang siam di bulan puasa itu mereka itu istilahnya kebanyakan orang yang berpuasa itu hanya apa istilahnya lapar dan haus. Seenaknya saja bahkan niatnya puasa itu tidak anu itu kan tidak menjaga apa? Menjaga puasanya. Kebaikan yang sudah diberikan Allah itu maka puasanya laisalahu ila min syamihi ilal ju' wal atos. Siamnya atau puasanya dapatnya cuma lapar dan dahaga. Maka dengan ayat-ayat atau hadis-hadis ucapan yang itu sebenarnya tidak hitungannya kayak matematika itu enggak sebenarnya. Ya, jadi maka seorang itu setelah Islamnya itu kuat itu malah kok istilahnya ngentengke enggak, malah justru lebih hati-hati. Itu kira-kira itu. Nggih. Niki waktunya udah banyak. Ini tes. Jadi untuk testing pertama ini mudah-mudahan apa yang kita omongkan ini bermanfaat ya. Nanti bisa berlanjut lagi ya.